tukar cincin menurut saya itu tidak masalah selama tidak ada unsur keharaman. Yang jadi masalah ketika cincin yang dipakai suami, yang diberikan ke suami itu adalah cincin emas. Cincin emas. Pertanyaan kelima. Masih ada ini? Ada satu lagi Ustadz. Pertanyaan kelima. Jadi ada adat, ada kebiasaan, ada tradisi di masyarakat kita, ya di masyarakat kita orang Indonesia, ketika tunangan atau pernikahan sekalipun ada kebiasaan tukar cincin dan cincinnya cincin emas. Jadi si pengantin perempuan memasangkan cincin pada laki-laki, si laki-laki memecahkan cincin emas kepada si perempuan. Yang jadi pertanyaan itu adalah karena di beberapa teks yang saya baca dalam beberapa kitab atau turat mazhab Syafi'iyah itu ada istilah bahwa diharamkan juga adalah bagi laki-laki itu at-takhattum bidzahab. Jadi memakai cincin dengan cincin yang berbahan emas. Nah, itu tradisi seperti itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Kalau menurut pendapat Ustaz? Iya. Yang pertama pertunangan tadi ya. Pertunangan, oke. Kalau pertunangan keharamannya bukan hanya dilihat dari cincinnya. Tapi kalau sudah pegangan tangan, ingat pertunangan itu masih belum resmi jadi suami itu masih ajnabiyah berarti. Ketika tangannya dipegang itu masih haram. Jadi pertunangan itu tidak menghalalkan apa-apa ya Ustaz? Tidak ada apa-apa. Yang kita permasalahkan adalah ketika sudah akad nikah kemudian tukar cincin. Nah, tukar cincin tidak masalah sebenarnya. Tukar cincin tidak masalah? Iya. Terus? Walaupun memang saya pernah menemukan di sebuah fatwa ya, fatwanya siapa nih insyaallah lupa saya. Itu adalah asluman ibtada'ah. Asal-asalnya orang yang membuat bid'ah, orang tukar cincin itu adalah minal faraina. Dari para raja-raja Fir'aun. Para raja Mesir. Iya. Para Fir'aun. Iya. Oh, jadi tradisi itu dimulai dari situ. Iya, wakila tadi. Wakil. Oke. Kil ya. Iya, wallahu a'lam tapi kebenarannya. Tapi menurut saya kalau sudah menjadi tradisi, adat itu kan tidak haram selama memang tidak ada unsur keharamannya. Unsur keharaman, oke. Jadi tukar cincin menurut saya itu tidak masalah selama tidak ada unsur keharaman. Yang jadi masalah ketika cincin yang dipakai suami, yang diberikan ke suami itu adalah cincin emas. Oh, itu tetap masalah. Iya. Saya memang melihat di beberapa link-link NU, terutama bahkan yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama sendiri ya. Nahdlatul Ulama sendiri itu mengharamkan. Ketika kita saling tukar cincin itu diharamkan apabila cincin yang diberikan kepada si pihak suami itu berupa emas. Oke. Nah, solusinya gimana? Iya, untuk perempuan tetap bisa emas, kan memang boleh perempuan pakai emas, yang laki-laki pakai perak. Oh, jadi yang dipakaikan ke si istri itu emas, yang dipakaikan ke si suami itu perak. Oke. Kalau perak kan boleh ya Ustaz? Boleh. Jadi ini nggak menghilangkan tradisi dan juga tidak jatuh pada keharaman. Ini kalau sudah akad nikah. Kalau masalah tunangan, maaf itu memang haram ya. Nah, ya tunangan itu sendiri, saudara-saudara, jadi memang tidak menghalalkan apapun. Boncengan itu juga tidak boleh. Memang di hadis itu dijelaskan jika orang laki-laki pakai cincin itu sebenarnya kan memegang jamroh ya, memegang bara di neraka. Oke. Jadi harus dihindari memakai takhattum bidzahab. Bukan hanya takhattum ya. Tidak hanya takhattum Ustaz. Iya. Oke. Jadi pokoknya kalung, pokoknya memakai emas lah. Laki-laki itu. Ada yang dibolehkan itu kan kalau gigi pakai emas boleh katanya Ustaz. Laki-laki. Iya. Saya pernah nemu itu kayaknya Ustaz. Allah alam saya enggak pernah nemu itu. Saya pernah nemu di Bajuri kalau enggak salah. Jadi hidung patah terus tulangnya diganti emas katanya boleh. Ada di Bajuri itu Ustaz. Di Faslun Filibas kalau enggak salah. Oke. Pertanyaan ini ada yang ketinggal tadi Ustaz. Masalah wali. Jadi kebiasaan kita adalah ketika akad nikah itu yang akad bukan walinya sendiri Ustaz, tapi wakil atau mewakilkan kepada guru, kepada ulama, kepada tokoh agama di tempat tersebut. Nah, kebiasaan yang terjadi itu ada beberapa praktek
Jadi misalkan saya punya anak perempuan. Ustadz adalah guru saya, terus untuk menikahkan ngamri barokah, untuk menikahkan anak saya wakilkan kepada Ustadz untuk Saya wakil berarti. wakil dari saya untuk menikahkan anak perempuan saya dengan si fulan. Lah, setelah proses taukil wali ada beberapa kasus yang menjadi wakil dalam hal ini Ustadz itu nyuruh saya untuk menjauh dari majelis akad. Katanya enggak sah. Itu gimana? Apakah benar seperti itu, Ustaz? Suruh menjauh lari. Jadi saya tuh enggak boleh lihat anak saya dinikahkan. Saya harus ngumpet ke kamar mandi atau bahkan naik motor touring, enggak tahu. Enggak dijelaskan berapa jauhnya. Ya itu enggak ada. Pokoknya asalkan saya enggak lihat majelis itu bagaimana? Ini adalah kesalahan mungkin ya. Kesalahan memang ada sebenarnya. Ada, oke. Kalau kita pahami sepintas, yang di Qibatul Ahyar itu yang kalau kita lihat sepintas memang tidak sah. Jadi fala wakalal waliyu wazauju aw ahaduhuma aw hadarul waliyu wa wakiluhu wa aqadal wakilu, insyaallah begini, lam yasihan nikahu li'annahu, karena wakil itu adalah naibuhu. Oke. Nah, pengertiannya kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat sepintas, baca sepintas di Qibatul Ahyar, jika seorang itu sudah mewakilkan, idza wakalal waliyu awi zauju, jika wali mewakilkan atau si suami mewakilkan atau salah satunya mewakilkan, terus wa aqada syahidu, syahidnya ini yang mengakad, wakilnya ini yang mengakad. Wa aqadal wakilu. Wa hadara ma'hu, dia hadir bersama si saksi itu. Lam yasiha nikahu. Jika kita lihat terus ibarat ini, kita cermati ibarat ini, sebenarnya ibarat ini yang hadir ternyata hanya 4 orang. Hanya 4 orang, oke. Iya. Wali, oke. Wali, zaud, dua saksi. Ketika sudah wali ini memasrahkan, mewakilkan kepada saksi, ini dianggap 1 orang. Wakil, wali dan wakil ini kan 1 orang. Iya. Berarti yang hadir hanya 3 orang ya. 3. Sementara kan harusnya 4. Iya, saksinya. Yang kehadiran si wali itu yang sudah mewakilkan, yang dianggap satu dengan wakilnya itu malah menjadi syahidan. Oh, jadi wali yang sudah mewakilkan jadi syahid. Jadi saksi pernikahan. Sebenarnya. Ini atau walaupun dirinya tidak menjadi saksi, saksinya tinggal satu. Tidak ini boleh ya. Sebenarnya. Oke. Saksi ini kan 2. Nah, sekarang kalau misalnya yang hadir itu banyak, dia hanya nonton, tidak berkapasitas sebagai saksi. Hanya. Ya sah. Oh, sah. Jadi sah ya. Jadi sebenarnya mungkin yang mempraktekkan harus menghindar, mungkin salah memahami gitu ya. Kita harus husnuzon saja. Ya kalau di Fatwa Ibnu Shalih, idza wakala al-waliyu bi taswiji waliyatihi. Apabila seorang wali sudah mewakilkan untuk menikahkan putrinya, wa ahdarul waliyu syahidan, di garis bawah ya. Wa ahdarul waliyu syahidan. Jadi dia hadir sebagai saksi. La yasiha, yang jelas enggak sah. Oke. Kenapa enggak sah? Li'annal wakila naibu, wakil yang hadir itu adalah sebagai penggantinya dari. Berarti seakan-akan yang hadir itu kalau 4 orang hanya 3 orang. Oke. Faka'annahu hadara syahidan wa aqidan. Seakan-akan dia itu hadir ke sana sebagai saksi, otomatis sebagai akid. Iya. Jadi sebenarnya yang enggak boleh itu ketika sudah taukil terus si wali ini menjadi saksi. Itu yang enggak boleh ya Ustadz ya sebenarnya. Iya. Kalau cuma hadir melihat anak sedang dinikahkan atau akad nikah itu boleh-boleh saja. Dan menurut saya ketika wali itu mau hadir ke sana, ingin melihat anak semata wayangnya, misalnya satu mau nikah, bagaimana sakralnya acara itu, misalkan kemudian dia sudah mewakilkan, tidak tahu ajarannya. Mungkin nanti lihat videonya aja tak. Jadi ini anak saya, tapi tetap itu ya. Soalnya kan sakral, artinya mulai kecil anak perempuan ini dididik terus dipasrahkan pada laki-laki lain dan akan mau dibawa lagi. Akan dibawa. Nah, itu pas tidak lihat ya itu kan kasihan gitu. Dan ini sudah pernah dibahas kok di Basul Masailan. Oh, sudah pernah dibahas. Itu keputusannya tetap boleh. Boleh. Jadi boleh ya. Dan kesalahan memahami teks. Artinya sah, dan kesalahan memahami ibarat. Kifayatul Ahyar. Jadi
Seperti itu Ustadz ya. Iya. Baik pemirsa, mungkin pertemuannya untuk kali ini itu cukup segitu saja. Jadi ada sekitar 4, 5, 6 pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Juga saya terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Mungkin juga ada teman-teman yang menyaksikan lewat media YouTube. Mudah-mudahan juga bisa mengambil faidah dari jenengan yang sudah menjelaskan panjang lebar dari beberapa pertanyaan yang sudah sampaikan. Akhirnya dari saya pribadi undur diri. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.